pengelolaan sampah juga bukan hanya milik pemerintah, tapi juga masyarakat. Kemarin juga misalnya kemudian kami yang kemudian kita diskusi sebetulnya sampah ini harus terurai dari mana. Misalnya ada beberapa teman kita yang bukan studi Bali tapi melihat misalnya di Bali misalnya. Bali misalnya itu merupakan satu pengelolaan yang terurai di tingkatan desa. Sehingga kemudian oh iya ini menarik di sampahnya begini Begitu dengan sampah. Iya. Sehingga sebetulnya ini harus menjadi spesifikasi ya sebelum kita ngomong soal di Kabupaten Tegal tapi juga ngomong soal bagaimana pengelolaan sampah di tingkatan desa. Secara sosiologis dan ini sebetulnya juga harus digarap misalnya kesadaran masyarakat, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana tingkat peraturan dan sistem pengelolaan sampah yang ada di desa tersebut. Nah ini jadi penting nih. Kira-kira siapa dulu? Kayaknya dari desa yang berarti maringin desa. Desa gitu. Kenapa kita ngambil desa Panusupan? Karena desa Panusupan kita pantau sebagai desa yang mungkin juga bisa mengelola sampah dengan baik atau memang salah satu desa yang paling atau sebaliknya itu tadi kalau bisa yang mengelola sampah dengan baik atau paling buruk dengan baik. Penusupan itu sebagai desa yang memperoleh sampah apa namanya program apa? Merdeka Sampah. Penusupan adalah desa yang selalu dapat program Merdeka Sampah ya. Dan paling banyak laporan di grup-grup WA. Iya. Nah ini kita bukan dalam rangka justifikasi ya, tapi dalam rangka merurai. Sebetulnya desa, saya kira bukan hanya desa Panusupan saja, tapi yang lain. Kira-kira Pak Lurah untuk sebetulnya yang menjadi sebuah problem dasar, kita ngomong soal problem dasar itu ya, soal ngomong pengelolaan sampah di tingkatan desa itu seperti apa Pak Lurah? Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara merdeka atau mati nih Mas Fato? Merdeka atau terjajah? Iya. Ini memang di Desa Penusupan ini kita kan mendapatkan program Merdeka Sampah Ya, yang nilainya 100 juta. Widih. Sitik lah. Widih tapi sitik. Kalau ukurannya untuk kebutuhan kurang. Iya. Kau apa lah. Lah, pertanyaan ini cukup dalam ketika terurai ini. Iya. Maknanya cukup dalam menurut kami selaku Kades di Desa Penusupan. Kurang seru apa ya? Kalau di sana seru banget. Kalau mana seru? Emang the best ya. Iya, gamingnya diganti bayo. Iya. Apa? Cukup lumayan loh, seru. Iya. Terurai. Kita di Penusupan itu hampir ada jumlah penduduk 9.700. 9.700 ya. Iya, hampir 10.000. Nah, penduduk. Karena pada anak kakek temen akhirnya nggak bisa ngehut itu ngatus. Iya. Ramai ya Bu ya. Jumlah rumah itu ada 2.800-an. 2.800. Iya. Kita bicara logika saja, logika. Satu rumah itu satu hari menghasilkan sampah berapa? Ya. Kemarin kita sempat diskusi juga dengan teman-teman di Keramat. Satu orang itu bisa menghasilkan banyak sampah. Ibu-ibu masak, ya, bawangnya, kangkungnya, layarnya mengerti, turun kocak bayi, ya, persen Melayu mengerti. Selanjutnya banyak lagi jajanan-jajanan yang ada di toko-toko, ya itu kan banyak. Saya menjabat kepala desa itu bulan Februari tahun kelaran ini, penting 2 tahunan wis lah ya. 60 berarti kan? Iya, 2020. Ketika saya menjadi seorang kepala desa, apa yang harus saya lakukan pertama kali?
saya tiap Jumat itu ada program keliling pakai sepeda ontel. Zaman ini lagi rame-rame sepeda ontel, keliling-keliling. Kali ini isine buangan sampah. Kali ini, iya, orang waktu sampingnya. Iya, ben jernih. Harta karun. Kowe gara-gara bener orang ngising ora tuh cewek. Lungsuran. Saya keliling-keliling, jadi banyaknya sampah ini. Sampah di mana-mana. Yang rata-rata mindset mereka itu karena belum teredukasi dengan baik. Iya. Ya. Akhirnya apa? Tidak tertata. Ini yang harus kita pikirkan. Langkah-langkah apa saja, karena sampah itu kan generasi yang akan turun temurun. Nah, pertanyaannya sampai kapan itu sampah akan habis? Dan jawabannya tidak sampai habis. Karena apa? Produksi kita instan, makanan sekarang instan semua. Terus persoalan lain, berhajatan ya. Pemantenan wong apa, satu hari itu bisa menghasilkan 5 kubik sampah satu hari, itu satu orang. Andekan sampai 7 atau 8 dalam satu hari, karena wilayah luas tebak. Pertama, sampah itu ya saya begini mindsetnya. Ya kayak gitu terus jontor kayaknya masalah sampah jontor. Ibaratnya orang rampung-rampung lah. Bagaimana? Ini saya ambil sikap yang pertama adalah kita membuat perdes. Sudah membuat perdes tentang sampah. Perdes, iya perdes tentang sampah. Karena apa? Semua sampah itu harus dikendalikan. Nah, perdes ini mengatur tata cara pengelolaan sampah di tingkatan warga. Lah, bicaranya gini, semua itu harus diatur, baik tak sosialisasikan. Ya. Pokoknya yang boleh ngerti Pak RT, kita sampai kudu kumpul warga per RT. Ya. Buwe donge jeruk, buwe donge gorengan, sepenting warga pada kumpul. Akan saya sosialisasikan tentang perdes sampah. Lah, dari hasil seperti itu sosialisasi per RT per RW, masyarakat ada yang mengikuti, ada yang tidak, pro kontra. Oh, pro kontra. Iya, perdes ya. Iya perdes. Ya biasa wong desa sih ya. Pro kontra itu pasti wajar. Ini dinamika saya anggap. Sebelum itu Pak Lurah, belum khusus lebih cepat. Kira-kira sebetulnya desain apa? Soal sanksi, soal harus seperti apa di dalam perdes? Karena ini menarik kira-kira begitu. Iya. Isinya apa? Sekeluarga saja yang bisa sangat berpengaruh terhadap pengolahan itu. Ini ada sanksi. Ini kalau membuang sampah sembarangan contohnya, dikenakan denda 1 juta. Itu perdasnya punya kayak gitu. Wah, dahsyat ya. Tapi ya orang mungkin orang kegeluran. Pertanyaannya kayak gitu. Iya, iya. Tetapi apa? Sistem data kita itu berjalan, data. Kira-kira sing ora melu siapa boy? Mesti data. Aduh, pertama kan anak BLT ya, bantuan langsung teka ya. Nah, sing oleh BLT kie, pan ngikuti program sampah orang, anggar orang coret. Nah, walaupun regulasinya orang. Istilahnya kudu dadi genderuwo ya primersen ndawur lebih medeni lah. Iya. Wis, lagi orang li BLT, caranya ke primer. Gampang. Begitu dia minta tanda tangan sama saya, orang melu
program Perdes Sampah ora tak tanda tangani. Iya. Iya. Iya, kudune tegas. Angger ora tegas, ya kau wibawane. Oke lo. Iya. Oke lo. Ini kan demi kebenaran. Iya, menurut Dewa Krishna. Deskripsikan Malura dengan perdas begitu, ada tekanan begitu. Kira-kira hasil ya gimana? Jalan malu. Anak takdir mau keluar lah. Yang sangkang Iya. Termasuk kurasi keren. Jadi outputnya sekarang Hasilnya 98% ikut semua. tepuk tangan. Iya, 2% lansia itu dapat subsidi. Subsidi dari umpama kita ada pungutan yang dikelola oleh Bumdes. Oh, berarti sampah tersebut juga dikelola oleh Bumdes. Iya, karena kita kan pemerintah desa nih pungut Mas. Iya. Dikelola oleh Bumdes. Bumdesnya juga menghasilkan. Iya, menghasilkan. Jadi per rumah itu dikenai biaya 15.000 Mas. Iya. Hasilnya ada tenaga 10 orang. 10 orang. Iya. Untuk penarik sampah. Oh, yang mengangkut itu ya? Yang mengangkut. Gajiannya ana sing 3 juta, ana sing 2 juta, ana sing 1,5 juta. Berarti 10 orang itu terstruktur digaji. Kan duit rakyatnya apa? Soal volume sing sedurungan perdes terus kemudian dari ini 98% ya. Volume sampai pada distribusi sampahnya itu mengurang berapa persen? Nah, kita bicara Merdeka Sampah akhirnya. Ya. Volume kita pertama katakanlah gampangannya wong ngomong. Sadina ke sarit setengah penusupan. Umpama 1 minggu itu 9 rit lah katakan. Iya. Karena kan nemen sih. Sarit setengah sedina ya? Iya. Kemudian sama bukan peneroran apa kubikan sih. Sarit nggak bisa truk loh. Sarit TDL harus setengah. Mobil terkait loh. Kue volume normal Mas. Volume normal. Volume normal. Tapi kalau tidak normal nah hajatan, ya bisa bludok. Iya. Nah, ini nyambung dengan program Ibu Bupati melalui desa melalui Merdeka Sampah. Anggarannya pertama untuk sosialisasi. Kita bentuk pengurangan loh. Ya, kita adakan bank sampah, kita adakan biopori. Iya. Karena apa? Lokepan numpuk terus. Ya, ini kan proses. Kita ini proses terus. Jadi kita adakan bank sampah. Nah, bank sampah ini yang kemudian menjadi salah satu pengurangan sampah. Iya, berapa? Volumenya berapa? Volumenya berkurang. Mau neng sana, jadi pitu. Jadi di desa sudah dikelola lebih dulu ya? Seminggu Mas, ya seminggu. Di desa sudah dikelola seperti itu. Sudah dikelola. Itu yang tadinya 9 rit per minggu menjadi 7. Ada berkurang. Karena ada pengelolaan. Itu signifikan sih. Iya. Kalau dikelola. Nah, sampai hari ini masih seperti itu ya, Pak? Iya, masih proses. Jadi kita bentuk bank sampah melalui Merdeka Sampah ini. Nah, langkah cerdas kita ini perempuan terutama Mas. Perempuan. Si buang sampah pasti wadon, orang wong lanang. Iya. Contoh kados sebentar buang rokok pasti nang dalan, orang pengen nang asbak. Karena raine kayak asbak. Iya, perempuan ini ya ini yang akan menyuarakan. Nah, contohnya, jadi geraknya dari mana? Ibu PKK. PKK kan kita sudah bentuk per RT ya Mas. Nah, per RT ini tak kasih waring, tak kasih buku tabungan. Itu dari program Merdeka Sampah. Nah, waring si jinan anggo milau organik maupun non organik. Sing bisa didol. Lah, karena sudah ada
bank sampahnya, ada KSM-nya, namanya Bunga Berkah. Yang swadaya masyarakat ya? Iya, swadaya masyarakat yang mengelola itu bank sampah. Ini ada ide, masukan-masukan kita. Contoh masukan dari pener, anggar sampai bisa didol, ya, itu pakai buku tabungan, kemudian buku tabungan itu dicatat, diambil setahun, Ya. tenang membayar pajak. Wah, sampai segitu ya? Iya, iya. Jadi kena membayar pajak. Sampai sekarang kemarin ada lomba proklin, ya, yang di sana ada yang dapat emas, namanya Mas Hantaran. Dapat emas salah satunya, ya, dari Ibu Bupati melalui Pegadaian itu ada, alhamdulillah. Mas beneran. Bukan. Iya. Dari Bupati. Dari Asopsi itu terlibat nggak? Dilibatkan ke asopsi? Asopsi kemarin hadir semua asopsi. Iya. Ikut ya, mana jadi Ikut. Iya. Makanya jam bumbu apa ya, Mas? Iya. Oke. Pantangan apa, Mas? Ya, kira-kira cukup dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Ternyata dari sekian banyak kepala desa yang di Kabupaten Tegal, Nah, tersupport iya. ada yang seperti ini. Iya. Dari Oke. pengelolaan sampah itu sendiri, Iya. perbup yang dikeluarkan oleh Bupati dijalankan dengan betul, dengan baik oleh Iya. Bu Pak Lurah, sehingga tadi menghasilkan sebuah perdes peraturan desa yang otomatis itu menjadi sebuah payung hukum ketika Betul. kepala desa yang beserta perangkatnya itu mengadakan kegiatan yang kaitannya dengan pengelolaan sampah tadi. Iya, iya. Dan pasti sebetulnya begini ya, Pak. Saya belum menangkap problemnya sampai Iya. sampai pada tingkatan hari ini. Dia nembe Misalnya sukses sudah sukses. nembe kisah suksesnya apa Iya. yang ada belum ada. Iya. Sampah tak tonton ki lah sukses ya. Yang orang pengelolaannya sukses karena ada beberapa yang Iya. ini Pak Lurah. Iya. Indikasi kategori sukses itu perlu manajemen khusus. Nah, iya. Yang pertama itu paling penting adalah edukasi menurut saya. Sosial kepada masyarakat ya. Iya, edukasinya ke masyarakat. Iya. Salah satunya Merdeka Sampah ini edukasi. Jadi kalau tidak kita bangunkan tentang kesadaran masyarakat, Kesadaran. itu sampai kapanpun Primernya tidak akan selesai. Primernya Iya. di situ. Intinya itu kesadaran. Lah, bagaimana resep kita itu kesadaran orang itu masuk edukasi kita, itu yang sangat penting. Susah itu ya. Susah. Jadi konsep kita ke depan adalah ini problem ya, Mas. Ya. Problemnya memang cukup banyak dinamikanya. Di antaranya memang karena penumpukan sampah pas hajatan itu jelas numpuk kok, Mas. Iya. Kita nanadan kliran di situ apa ora? Iya, lihat dilihat terus orang Pak. Kliran di situ nanadan. Oh iya. Bukan jambil ora sinyo. Iya. Lanjut, Tris. Iya. Jadi problemnya itu. Terus fasilitas. Fasilitas. Iya, fasilitas. Fasilitas ini sangat berpengaruh. Pengurai ini bicara pengurai, Iya. Mas. Kita dengan rekan-rekan pendamping itu ada biopori, ada gapeso, galon, pengurai sampah, organik. Judulnya pirang-pirang. Iya. Butuh sarana prasarana. Nah, ini kita terbentur dengan anggaran sebetulnya. Iya. Sekarang yang kedua Ki. Lah, kenapa? Anggaran terus anggaran. BLT ini sisa kita anggaran sampai sekarang itu ya di desa itu hanya sisa 150 juta. Ya. Dari DD-nya berapa, Mas? Umpama DD ini ya Iya. 40% itu untuk BLT, Iya. 20% untuk ketahanan Ya, pangan. maksudnya yang dialokasikan untuk pengelolaan Enggak itu ada ini nggak ada ya? ada tahun ini. Hanya Iya. bergantung tadi 100 juta tadi. Iya, berarti 100 juta. Yang milih di DD boleh kan? Boleh, boleh. Tapi Boleh. nggak memilih untuk Iya. Jadi konsep kita ini alhamdulillah kalau tahun depan doa kita sama saya sudah ngomong bolak-balik semoga realisasi. Ya. Dengan 580 juta TPS 3R itu turun. Ya. Lah turun itu akan ada desain yang bagus. Ada magote, ada
pengurai sampah yang lain. 500 Contohnya, juta. iya untuk fisiknya. Dari mana itu? Dak Ya. adalah lokasi khusus. Yang tahun ini bener ada kayaknya. Oli benar. Oleh amin. Itu kan tahu taraimu. Terus. Sudah diajukan lagi ya. Tinggal nunggu cairan ya. 500 juta. Mana apa yang orang sekarang ya? Pertanyaannya bener main orang itu Ngomong laku. Jadi kalau ada semacam TPS 3R yang komplit, apalagi dengan inovasi teknologi sekarang, ada peralatan sampah tiba-tiba jadi lanjaran seperti ini. Ya, kan ada. Sudah ada temuan ya di Mentako, di apa, ya ada makote itu. Insya Allah kalau habis itu bukan saja habis di tempat, kita tidak terurai ke penuja, tapi malah menghasilkan duit. Iya, harus didukung. Iya, insya Allah tahun ngarep. Amin ya Pak. Iya. Ini juga salah satu cara bagaimana kita itu bisa menghasilkan sesuatu dari sampah sendiri. Termasuk itu kan. Tidak hanya menekan dari kabupaten dari APBD, tapi juga bagaimana kita itu mendapatkan dari sesuatu yang lain termasuk dari produk itu sendiri. Kalau presentasinya itu harus 60% Pemdes, 40% atau berapa itu kesadaran warga. Continue terus. Pokoknya PKK ngomong sampah. Ya arisan pangan sampah maning ki sing ngurung pada setor sampah siapa? Kaning kira setor maning. Terus. Oke. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Perlu tepuk tangan buat Mas Guntur luar biasa. Kita ke Pak Camat Pak. Apa dulu? Sebelum ke Dela dan nanti asumsi yang lain ada yang asumsi dan sebagainya. Untuk ada. Jadi penusupan kan berarti bukan Vaksio, ini bukan kan vaksio ya, dia bukan mau pindah mana juga orang. Sementara itu belum dia gitu. beliau ya. Kayak ada jembatan yang marah jadi kita. Wow. Iya. Iya. Pak Camat, kira-kira sebetulnya kita menangkap beberapa hal positif tentang pengelolaan yang itu, meskipun ada problemnya, ada dua kalau saya tangkap, ada kesadaran dan soal anggaran kira-kira begitu. Apa yang menjadi skala umum sebetulnya, walaupun nanti DLH di Paksio misalnya begitu, skala umum masyarakat kita yang memang sekarang masih menjadi problem itu seperti apa? Misalnya di Paksio lah misalnya, kira-kira memang kesadaran atau memang anggaran atau yang lainnya. Dan yang kedua soal itu tadi, menariknya perdes, apakah sudah misalnya di Paksio, apakah sudah perdes ini sudah dilakukan oleh semua kepala desa yang ada enggak? Sehingga menjadi penting sebetulnya memang ada satu payung hukum bagaimana menekan, bagaimana kemudian mendesain masyarakat tentang pengelolaan sampah termasuk membangun ekosistem tadi, pengelolaan ekosistemnya. Betul Pak Camat, silakan. Terima kasih. Hari ini saya sangat senang ada di sini karena sampah ini kan, berbicara sampah ini sebetulnya efek dari kita semua. Masing-masing pribadi kita itu penghasil sampah. Secara tidak langsung ki asbak ya di sini sampah. Nanti itu pada minum pakai plastik ya di sini sampah semua. Iya, jadi sampah itu dari kita. Maka kalau kemudian sampah itu hanya dibebankan kepada pemerintah, itu tidak adil. Meskipun tugasnya pemerintah salah satunya yang mengatasi sampah, diantara sesuai beban kinerjanya masing-masing. Ya kita juga mau Tetapi political will-nya pemerintah juga gitu Pak. Maka kalau tadi dikatakan sampahku itu tanggung jawabku itu benar. Ya. Artinya siapa penghasil sampah juga ikut bertanggung jawab, kontribusinya ada di sana. Adapun nanti ada sampah-sampah yang tidak belum ada solusi kemudian diselesaikan oleh pemerintah, itu mungkin bagian dari andil pemerintah yang bisa dilakukan. Tetapi secara umum kita harus peduli semua, sehingga gerakan peduli sampah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Syukur-syukur kalau slogannya itu jangan ada sampah di antara kita ya. Jadi, iya, kalau biasanya jangan ada dusta, tapi ini tidak, jangan ada sampah di antara kita. Nah, kalau di kami Kecamatan Lebaksi utamanya mungkin belum seperti yang di Nusupan. Artinya
sampah ini masih menjadi penanganan yang belum semuanya bisa menyentuh. Meskipun semuanya bercita-cita ingin menyelesaikan sampah, saya yakin seperti itu. Hanya belum sampai kepada tataran mungkin membuat terdes ataupun secara masif sudah punya planning masing-masing, tetapi belum secara detail menyebutkan seperti yang disampaikan penusupan. Semangatnya ada. Kalau kita lihat, kalau saya di Kabupaten Tegal ini kan komitmennya pemerintah daerah dengan mengeluarkan Perbup maupun program Merdeka Sampah. Itu udah bagus ya. Ini sebetulnya bagian dari komitmen pemerintah daerah yang mestinya menjawab tema pada sore hari ini, mampukah desa menjadi desa Merdeka Sampah? Mampu, harus mampu. Seharusnya Merdeka Sampah bukan di skala kabupaten. Bukan di skala kabupaten. Memang harus seperti yang disampaikan Mas Samsul tadi, bahwa ini mungkin lingkupnya perlu dipersempit. Suatu saat penuja itu pasti penuh, tidak akan bisa menampung lagi dengan potensi sampah yang kita hasilkan selama ini. Jadi DLHKP yang selama ini dihujat, mungkin bagaimana menyikapi sampah yang menumpuk, suatu saat tidak akan bisa menjawab. Mungkin sekarang aja sudah tidak bisa menjawab. Artinya ketika kemudian itu sampah berduyun-duyun ke sana terus, muaranya dan polanya seperti itu tidak akan terjawab sampai kapanpun. Maka kalau menurut saya memang harus diselesaikan di tingkat yang lebih kecil, yaitu desa. Sampah selesai di desa gitu. Iya, saya sangat sepakat. Nah, tinggal kita juga harus berpikir karena potensi dan kemampuan desa mungkin berbeda-beda. Tetapi secara prinsip kita pemerintah harus mensupport regulasi-regulasi yang nanti bisa untuk bisa ke sana. Dan pastinya di skala kecamatan juga harus menjadi supporting system juga, Pak. Ya, kami bagian dari yang berkomitmen setelah pemerintah daerah, karena kami adalah panjang tangannya pemerintah daerah di tingkat kecamatan, sehingga cuma kecamatan mungkin pelaksana, Mas. Tapi daya tekan ada, Pak, ya? Ada. Kami pendampingan, kemudian meneruskan komitmen ini ke tingkat desa, yang ini harus dimulai sebetulnya ke masing-masing desa supaya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Di saya sudah ada sebetulnya semangat itu di beberapa desa. Ada yang secara spesifik dikelola oleh desa, ada yang oleh kelompok masyarakat, kemudian ada yang di Timbang Reja itu dibuat menjadi paving, dipilah dulu, kemudian sampah-sampah yang tidak bisa hancur itu diolah oleh kelompok masyarakat menjadi yang lebih bernilai guna dalam bentuk paving. Ada. Pedesnya juga ada di Timbang Reja ya? Iya, di Timbang Reja. Kemudian di desa lain ada yang masih dengan pola pemilahan. Tetapi seperti ini, menurut saya pemilahan itu ketika kemudian sampahnya bisa didaur ulang dalam bentuk apapun, suatu saat masih akan menghasilkan sampah lagi. Jadi sampah lagi. Iya. Ketika contoh misalnya botol aqua dibikin hiasan atau bentuk lain, suatu saat itu sudah rusak menjadi sampah lagi, masalah lagi. Maka sebetulnya kemarin saya sempat dipikirkan Bala Pulang kemarin tuh, teman-teman kecamatan Bala Pulang itu ada ide mengembangkan pengolahan sampah dengan sistem tuntas, bakar habis tanpa residu. Ada kalaupun residu dari mungkin satu kol menjadi satu ember, itu dengan pembakaran sempurna yang tidak mengeluarkan asap kemana-mana, asapnya diolah menjadi air. Oh, itu bisa ya? Iya, sedang dikembangkan. Nah, itu kemarin saya sempat support. Mungkin teknologinya sudah banyak diadopsi ya sebetulnya, tetapi yang real kita perlukan sebetulnya, menurut saya itu solusi sampah ini sampai tuntas. Kalau kemudian masih menyisakan residu, nanti kemudian masih ada sampahnya lagi, akan berputar kembali menjadi sampah lagi. Maka kalau pengelolaan sampah itu dituntaskan sampai residu yang paling kecil, itu menurut saya mengurangi risiko untuk penumpukan sampah lebih lanjut. Nah, ini butuh komitmen dari semuanya. Kemudian kalau berbicara sampah di desa, maka kita maklumi kemarin 2 tahun ini desa kan sebenarnya puasa nih. Puasa mungkin semua termasuk pemerintah daerah dari sisi anggaran. Makanya tadi Pak Lurah ditanya untuk pengelolaan sampah kemarin baru 2 tahun dari lurah pas kena COVID. Ya, lurah COVID ya jenengan ya. Sehingga pengelolaan anggaran tidak bisa maksimal terbatasi oleh
kemarin pemberantasan COVID, yang boleh BLT sama yang 20% untuk ketahanan pangan itu baru tahun ini ya, kayak tahun kemarin aja masih semuanya untuk COVID termasuk pemerintah daerah. Sehingga ke depan perlu ada regulasi yang menguatkan, karena sampah ini menurut saya harus segera dan mendesak untuk ditangani. Maka kita nanti ikut mengusulkan bagaimana regulasi ditelurkan untuk mensupport desa supaya menyelesaikan masalah sampah. Termasuk inputnya adalah dana desa. Dana desa bisa. Itu di bidang pembangunan di kawasan pemukiman kalau nggak salah. Iya, soalnya beberapa saya pantau ya Pak Camat bahwa beberapa desa ngomong infrastruktur juga sudah nggak punya PR gitu, harus dialihkan ke yang lain termasuk. Karena mindsetnya infrastruktur kadang-kadang teman-teman masih berputar pada infrastruktur jalan, jembatan, paving, gitu. dan lain sebagainya. Padahal kita sebetulnya ada yang lebih urgent, lebih butuh dari itu. Maka ini nanti perlu kita sepahamkan bersama mungkin di semua tataran agar ini disupport, karena sampah ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan kapanpun itu, dan semakin cepat saya kira semakin baik. Iya, itu tadi kalau desainnya misalnya ada pengelolaan bangunan pengelolaan sampah ya, infrastruktur yang dibangun untuk ngurus pengelolaan sampah juga menarik menurut saya itu Pak. Itu juga bagian dari infrastruktur sebenarnya. Iya, bagian dari itu. Sudah bisa Pak nggak dari beberapa itu kan masih dak misalnya begitu. Ya, kalau sumber anggaran saya kira bisa dari mana saja. Beberapa ini ada satu desa saya di Desa Lebakua itu kemarin dapat anggaran dari PU kalau nggak salah 500 juta untuk ya 3R ya, TPS 3R, ada pendampingannya 580 Pak katanya tadi tak tanya. Nggih, 600 kurang sedikit nggih. Nah, ini kan butuh kita kawal, kita dampingi, dan yang lebih penting komitmennya. Itu semangatnya untuk kemudian memanfaatkan itu agar menjadi solusi yang benar-benar terwujudkan di masyarakat desa dengan sampah diatasi di situ saja. Termasuk tadi menciptakan perdes tadi bahwa mungkin diperkuat nanti dengan regulasi di masing-masing desa. Saya kira itu sementara dari saya. tepuk tangan buat Mas Iwan. Saya kira di Pasu udah ada spiritnya, tinggal tadi Pak soal menekan semua Bagaimana Polda Jabar itu bisa melakukan perdes, karena Merdeka Sampah juga kelihatannya diberikan pada orang yang desa yang sudah ada perdesnya. Ada perdesnya. Menarik itu Pak, gimana Pak? Iya, siap. Kalau kami nanti mendorong teman-teman dalam bentuk itu kan regulasi yang perlu kita acu di desa kan. Perbuknya sudah ada, tinggal sebetulnya kita akomodir ke bawah. Kalau semuanya ada penekanan kemudian kita tekankan untuk fokus sampah ini menjadi satu tema utama yang harus kita selesaikan, maka semuanya harus komitmen. Iya. Termasuk ribut kepada Termasuk ribut dan punishment-nya gitu loh. Nah, masalahnya adalah pada punishment-nya. Sekarang gini, pelaku pelanggar sampah itu apa sih sanksinya? Juta, oh ya, oke. Ya, 1 juta, tapi sih dilaporin di gitu, tidak ada. Mas Fatur itu buang sampah, untung kesana juga nggak ada sanksinya. Gitu. Untungnya wes orang ngomong ini ya Mas, sampai balas orang bisa. Kayak gitu Mas. Ya, oke, terima kasih. Ini bagian dari komitmen pemerintah dalam menjegal. Saya kira nanti camat-camat yang lain juga harus mendesain soal ini, karena begitu kepala dinas saja misalnya kemudian turun ke desa tanpa didampingi sama juga saya kira daya tukangnya kurang. Ini bagian termasuk membangun ekosistem juga. Nanti penekanannya dari bupati lewat DLH. Gitu kan gitu. Ini komen. Oke. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Iwan Kurniawan sama Pak Siul. Nambahi Mas. Jadi kalau gimana Pak? Ya, nambahi. Sebetulnya untuk peran daripada camat dan desa itu sudah ada di Pergub nomor 26 tahun 2021. Artinya perangnya. Iya, perangnya ya. Ada. Di situ ada pembagian kewenangan. Ya, kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa kelurahan, dan pelaku usaha. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan. Jadi harus mereka itu punya kewenangan untuk mengelola sampahnya, untuk dikelola di sumbernya, dari sumbernya. Jadi seperti itu. Kecamatan apa Pak kira-kira Pak? Perbubnya segelintir aja misalnya tentang apa? Apa Mas Supri sebenarnya? Ini kebetulan Mas Supri ini yang
Iya, iya. Mas Supri. Jadi gini, Ya. kalau kecamatan, misalkan ada sampah di suatu wilayah, Ya. yang berbatasan antar desa. Antar desa. Ya. Jadi kecamatan itu sebagai koordinator. Iya. Ya, koordinator Mendampingi ya. untuk mendampingi desa-desa yang bermasalah tentang sampah, di mana sampah itu menjadi masalah dua desa. Contoh misalkan TPS yang berdekatan dengan desa satu dengan yang lainnya, yang masih dalam Ya terus bener lah. ya ini kebetulan ini tadi kayaknya rame kayak penusukan karena benar di tengah-tengah antar kedua desa ini Iya. terjadi masalah perselisihan Iya. sehingga camat peran turun menyelesaikan masalah sampah itu. Itu bagian dari kewenangan ya. Ya, terus nanti diputuskan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan masing-masing. Soal nanti Kalau- untuk membuat perdes, camat ikut. Ah, ya. ikut. Ya, Jadi ya. Pak Camat itu wajib untuk mensosialisasikan, termasuk juga untuk menggenjot desa-desa supaya mengelola sampahnya dari sumbernya, dari desa. Iya, iya, iya. Benar gitu. Ya, Nah, Pak Eko tadi tuh tadi, wah padahal lu ditakut tapi mesti jawab apa tadi. Ayo gatel lah. sebetulnya target kita bukan Ya, nggak apa-apa kan ya. Iya, jadi biar ini lah, Ya, oke itu. Pak. Dinas Lingkungan Hidup saya kira sudah kita tangkap Iya. spiritnya, semangatnya luar biasa, tapi juga skenario peran-peran kemarin juga Termasuk kewenangan ya. Iya, kalau sudah jelas sama asumsi Iya. sekali itu udah bagus jalan. Tapi ada beberapa tadi membangun kesadaran lewat tokoh-tokoh misalnya begitu, itu juga perlu dilakukan. Iya. Membina di Dinas Lingkungan Hidup. Kira-kira seberapa jauh untuk membangun kesadaran itu sebetulnya dari tangkapan Dinas Lingkungan Hidup soal kesadaran masyarakat itu, apa jauh, apa sudah lumayan sadar, kira-kira gitu Pak? Ya, jadi kami dalam hal membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Ya, di skala umum ya, di skala kabupaten ya, skala kabupaten ya. Kita itu kan sering masuk ke pondok pesantren juga. Nah, termasuk itu Ya, tadi di pondok pesantren adalah. Ya, alhamdulillah di sana ternyata itu sudah melakukan upaya pengelolaan sampahnya dengan sistem lubang biopori. Beliau Pak Miftah, bukan Pak Tasrifin, Ya. beliau itu mengelola sampah dengan sistem lubang biopori itu kurang lebih ada 800 lubang. Iya, di kawasan satu Ya. pondoknya yang jadi di samping di pondok dia juga mengembangkan biopori ke lingkungan desa Padasari. Ya. Jadi di situ kami tadi juga ada sosialisasi baik itu untuk desa maupun santri maupun Karang Taruna. Jadi kami harapannya nanti pengelolaan sampah itu tidak hanya masyarakat saja, tapi dari pondok-pondok pesantren juga. Oh iya, itu juga penting Iya, kan, penting. karena pengumpul sampah juga di situ banyak ya gitu. Banyak jelas, Iya. sampah organiknya banyak. Iya, iya. Apalagi ada dapur umum. Iya, iya, Ya. betul. Betul. Oke. Yang kedua soal ini Pak, sebetulnya soal tadi gambaran kebutuhan desa tentang pengelolaan sampah. Kalau hanya satu desa yang dapat mereka sampah 100 juta, saya kira nanti yang lainnya juga nggak merata. Nah ini menjadi penting. Apa desain anggaran di skala kabupaten untuk desa itu seperti apa? Ya, jadi gini, sebetulnya dalam pengelolaan sampah itu memang butuh anggaran. Ya. Tetapi sebetulnya kalau memang kita mau berkreasi, Ya. misalkan seperti pengelolaan sampah dengan lubang biopori, itu tinggal modalnya kan hanya bor biopori saja. Bisa jadi dengan bor biopori kita bangunkan beberapa lubang yang ada di halaman rumah. Apakah itu perlu biaya? Kan tentu kan tidak. Hanya satu tadi dengan bor biopori bisa dimanfaatkan beberapa rumah. Jadi pengelolaan sampah tidak harus dengan modal biaya tinggi. Ya. Kita manfaatkan tadi pengelolaan sampah melalui lubang biopori. Ada juga dengan kita memelihara maggot. Maggot itu luar biasa. Dia itu rakus akan makan sampah. Ya. Di samping
untuk mengurai sampah dengan memelihara maggot itu ternyata akan menghasilkan keuntungan. Ya. Karena ada penjualan maggotnya sendiri dan kotoran maggot atau kaskot itu juga menjadi usaha ekonomis produktif bagi BUMDes bila mana dikelola oleh BUMDes atau bank sampah bila mana yang mengelola bank sampah. Jadi itu akan menghasilkan keuntungan juga untuk desa sebetulnya. Ya itu persoalan itu Ya. program yang Ya. bagus ya Pak. Ya. Apa kemudian desa sudah melakukan semua kan? Kita sedang menggerakkan Ya. semua desa seperti itu. Betul. Kita menggerakkan satu persatu. Jadi Ya. bertahap tahun 2021 ini Ya. kita kemarin ya itu ada 25 desa. 25 desa dari dua. Kita masuk ke dalam program Desa Merdeka Sampah. Di tahun 2022 ini kita ada 47 desa untuk masuk ke dalam program Desa Merdeka Sampah. Iya. Harapannya program Desa Merdeka Sampah yang kita bangun ini itu akan mengurai sampah yang dihasilkan dari desa. Dan bila mana mengurai sampah itu ingin lebih bagus lagi sebetulnya itu harus dikelola dari sumbernya. Iya. Dari rumah tangga di mana sumber sampah itu berada. Iya Pak. Sebentar Pak. Kenapa harus 47 aja? Kenapa nggak? Iya. Misalnya 100 ya. kita pengennya seperti itu Pak. Iya, iya. Ya, kita pengennya seperti itu. Cuma kan karena kemampuan dari APBD Kabupaten Tegal juga terbatas. Iya. Tapi Sehingga- saya kira itu bakal mengurai ya. Insya Allah mengurai. Itu ya. Iya, mengurai. Dan itu juga tidak istilahnya terpatok pada APBD juga. Kita Iya. upayakan ke PUPR juga. Contoh untuk Desa Pener ya, Ya. tahun ini Ya. itu kan akan mendapatkan TPS 3R. Kayak ada Papua tadi ya. Yang Ya, 500 itu Lebak tadi Buah. ya. Iya. Terus ada lagi Kaliwungu. Kaliwung. Kaliwungu. Oh iya. Kaliwungu, Kalibakung, ini desa Kaliwungu, Kalibakung, Kalisoka Kali Soka dapat. dapat. Iya, bantuan dari PUPR insya Allah. Jadi dengan anggaran dari pusat juga turun, Kabupaten Tegal juga ada. Ya. Insya Allah nanti kan bisa mengurangi desa-desa yang belum mendapatkan bantuan untuk pengelolaan sampah. Tapi Iya. dari sedemikian banyak Pak, tapi ternyata kaitannya dengan pengelolaan sampah dalam hal ini pengangkutan sampah ini juga menjadi problem Pak. Ya. Ke depan seperti apa Pak? Jadi harapan kami sebetulnya Pengangkutan ya. itu jangan kita utamakan pengangkutan. Kenapa? Kalau pengangkutan kita itu armada juga terbatas. Ada hanya 30 armada truk, 3 dump truck, 3 amrol, truk amrol ya, yang pakainya kontainer. Ya. 27 dump truck. Sedangkan desa yang kita layani berapa? Ada 281 desa, 6 kelurahan. Kan tentunya nggak mampu. Yang usia tua sebagian besar itu usia tua. Iya. Jadi kita terbatas untuk pengangkutan. Sehingga kami harapannya ya itu tadi. Skenarionya jangan Pengangkutan, tapi iya. pengelolaan Pengelolaan ditingkatkan dari desa. Desa harapannya nanti bisa mengolah sampah dari sumbernya. Dari sumbernya berarti dari per rumah ke rumah. Dengan tadi seperti di desa penusupan. Desa penusupan begitu masuk program Desa Merdeka Sampah, 2 bulan kemudian itu bisa dilihat hasil dari pengelolaan sampah dengan sistem lubang biopori. Ada pengurangan ritase pengangkutan sampah yang tadinya 9 rit menjadi 7 rit. Ya, itu kan dari tadi Pak, bahwasanya ketika itu dilaksanakan semua desa, mungkin itu bisa Insya Allah bisa. yang jadi masalah begini Pak, yang dapat program Merdeka Sampah saja cuma 47, padahal Iya. bisa aja 200. Kita bertahap Pak. Kita bertahap Iya. untuk mencapai 281 desa dan 6 kelurahan. Iya, Kita artinya bertahap. enggak, artinya kan Prosesnya begini, prosesnya kan sangat jauh. Jauh betul. Iya. Yang harapannya semua desa itu sudah DPR di Ya, DPR iya. itu mengangkat anggaran yang jadi saya tanyakan bahwa ke depan biar seperti itu DLH itu
pengennya seperti apa? Apa Ya. kita mengandalkan Penuja sebagai tempat akhir? Tidak. Atau apa? Ya, jadi gini, kita bertahap ada program Desa Merdeka Sampah. Iya. Kita juga belum memperkenalkan pengelolaan sampah itu tidak hanya pada desa yang akan mendapatkan program Desa Merdeka Sampah, karena dengan adanya keterbatasan anggaran kan kita harus mengembangkan juga ke desa-desa lain yang belum mendapatkan program Desa Merdeka Sampah. Harapannya setelah mereka itu juga mengikuti arahan dari kita untuk pengelolaan sampahnya, pada saat entah 1 atau 2 tahun berikutnya, karena beliau memang terlambat tidak mengajukan usulan untuk masuk menjadi desa, masuk ke dalam program Desa Merdeka Sampah, dia sudah siap sebetulnya sudah. Nanti kita bertahap pula mencari anggaran pada dinas atau pada instansi pusat istilahnya. Jadi DLH Berupaya lah. tetap berupaya seperti itu. Berupaya Komitmennya terus. Iya, jadi tidak hanya pada desa-desa yang masuk ke dalam program Desa Merdeka Sampah. Kita juga mau support kepada desa yang lain. Kadang-kadang begini Pak, ada kontradiktif juga. Yang terjadi kemarin juga di hasil diskusi kemarin juga ada kontradiktif bahwa pemerintah mengadakan program Merdeka Sampah, tapi ternyata yang sampah itu harus selesai di desa. Tapi ada juga pemerintah juga menganggarkan tadi pembelian lahan di Penuja, itu kan kontraproduktif Pak. Karena itu kan harus ada istilahnya penanganan penilaian yang istilahnya yang lebih baik. Gimana DLH ini menghadapi ini, bahwa ada sesuatu yang berbeda antara pengelolaan sampah dan selesai di desa, juga ada yang namanya pengadaan pelebaran TPA Penuja sendiri. Itu betul. Yang namanya kita berusaha kan, kita pinginnya ya harapannya desa sudah tidak buang lagi. Selesai. Untuk mengarah sampai ke sana itu kan perlu waktu. Sementara ini sampah yang ada di TPA itu sudah luar biasa banyak. Bahkan sampai sudah mengurut di tanah penduduk. Nah, saya pikir mereka sudah terurut tanahnya, apa mau kita biarkan kan seperti itu. Intinya kita berupaya lah, tetap supaya desa itu bisa mengurai sampah. Tidak ada yang dibuang ke TPA, tetapi kenyataannya kan untuk merubah seperti itu perlu waktu. Iya, perlu waktu. Paling tidak kita bisa mengurangi sampah tiap tahunnya atau tiap bulannya ya, untuk dikirim ke TPA. Komitmennya sampai di situ ya Pak? Iya. Memang jangka panjang. Tidak bisa kita mau contoh saja 1 RT aja untuk bisa merubah kebiasaan mereka mengelola sampah. Coba kalian harus ini Pak Lurah 2 bulan perlu waktu 1 RT. Pertama 1 RT dulu Pak Lurah ya. Membangun ekosistem itu juga perlu waktu, perlu proses itu. Tapi udah gede sih sebenarnya kalau 100 juta per desa. 400 berapa? 4 miliar. Iya. Lumayan ya. Dana lumayan. Kalau di total semuanya lumayan. Itu bagian dari komitmen. Itu buat LH. Itu juga komitmen dari LH. Kalau untuk tadi bahwa selesai di desa dengan program Merdeka Sampah. Iya begitu. Dan kita kan sosialisasi juga tidak hanya di desa, Mas. Kita ke pondok pesantren juga, karena mereka itu penghasil sampah. Iya, penghasil sampah lumayan besar. Amin. Taruh kita juga sudah sampai ke sana Pak ya. Iya. Harapannya luar biasa deh kan juga komitmen. Kita ke sana barangkali ada beberapa hal. Ini ngomong soal banyak positifnya, barangkali juga ada laporan yang kemudian bisa dikonfirmasi di camat atau di daerah maupun di ini. Monggo. Yang dulu Mas Duduk ya, nanti ibu di depan di belakang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang penanganan sampah, banyak sekali diskusi-diskusi. Selamat datang Pak Desi. Pak Desi. Enggak Pak. Ini Pak Desi semangat sekali. Banyak sekali diskusi-diskusi tentang pengelolaan sampah, permasalahan sampah itu.
dari tingkat desa, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Tapi kadang yang sering kita lupakan, kita itu tidak bisa menilai tentang karakter masyarakat kita sendiri. Itu yang kadang kita lupakan. Gak bisa orang Kabupaten Tegal disamakan dengan orang Jogja atau orang Solo. Itu pasti. Gak bisa orang Penusupan disamakan dengan orang Bener. Ini contoh kecil. Padahal tangga ya. Iya, padahal tangga desa. Sekelas kepala sekolah nang Penusupan gelem dadi Hansip. Komandan Hansip Mas Harno. Gelem, tapi Pak Kebon SD nang Pener bae kok dadi RT ora gelem. Ini karakter. Ini karakter masyarakat. Dan permasalahan sampah di Kabupaten Tegal itu bukan lagi apa ya, bahaya, tapi levelnya wis luar biasa, Darurat penuh. sangat darurat, Berarti orang berbahaya tapi darurat ya. sangat darurat. Mestinya program itu di samping kita mengadakan edukasi terhadap masyarakat untuk menimbulkan kesadaran dari warga masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, Ya. tapi ada action bagaimana kita bisa menciptakan sebuah mesin atau katakanlah apa yang dalam waktu dekat sampah itu betul-betul hangus atau hancur. Contoh Pak, saya kadang mau bicara ini juga saya belum yakin betul karena ini baru percobaan ya dan belum ada hasilnya. Tahun 2021 kemarin kami pemerintah Desa Bener menganggarkan 200 juta untuk pembelian mesin. 200 juta Iya, untuk untuk pembelian mesin. Harapan kami residu dari sampah tersebut nanti untuk bahan dasar pembuatan paving dan hebel atau bata ringan. Jadi itu memang nanti sampah betul-betul hancur, terus langsung kita produksi untuk paving atau bata ringan. Jadi tidak ada permasalahan sampah lagi. Jadi selesai di situ. Persoalannya begini Pak Nur, desa-desa uangnya apa kayak sampean ngeluarin 200 juta untuk mesin gawe pengelolaan sampah berbasis paving itu. Takoni lu kasih belum ayo. Maksudnya kita tarik bahwa ini bagian dari Komitmen desa. komitmen desa yang menyeluruh gitu loh. Iya. Jangan parsial gitu loh Pak. Betul. Dan ya saya tidak tahu karena memang kepentingan kepala desa lain-lain. Ya karena miki orang padat dan sampai Iya, kan rasa betul. gini. Dan yang kadang menjadi apa ya kendala di kami, contoh tentang bantuan TPS 3R Pak. Ya. Apa mereka yang ngasih bantuan itu tahu kebutuhan di desa bener apa sih duitnya? Tapi kadang-kadang dari sana sendiri sudah ditentukan kayak palurangmu gawe kantor sama ini, mau gawe ini sama ini, nyok kantor panggo apa? Oh kantor sampah, bego anak laptop ya apa? Pelayanan apa? Engkau diingin kesadaran masyarakat engkau berjalannya ketika pengolahan sampah di desa itu memang sudah betul-betul terbukti ini berhasil. Nanti dengan sendirinya insya Allah masyarakat akan sadar. Tapi kalau kita sedikit-sedikit kesadaran masyarakat, sedikit-sedikit kesadaran masyarakat, susah Pak untuk karakter masyarakat Kabupaten Tegal itu sendiri. Ya barang-barang boleh tipis. Makanya saya sering bilang, saya kalau jadi kepala desa di Jogja, yang pasti di Jogja mungkin ya luar biasa. Atau saya jadi kepala desa di Kabupaten Tegal, tapi di era tahun 80-an, di mana rakyat itu masih takut dengan RT. Apa maning karo lurah. Lah saiki rakyat buang sampah diomongi lurah bewani nyocot kok. Iya kan? Jadi memang serba salah. Apalagi kekuatan sebuah perdes. Ngapunten. Iya gimana Pak? Di situ ada perdes, katakanlah ada sanksi. Yang juta. tidak bayar, yang tidak buang sampah denda 1 juta. Simpan wani jaluk siapa? Hansip kok. Anda tahu ketika kepala desa tidak akan melayani, diparani LSM wartawan Mas,
sampean jare ora gelem nandatangani kebutuhannya warga. Padahal ini bagian dari sebuah sanksi, dari sebuah perdes yang kita bikin. Dilematis lah ya. Dilematis. Dia cerdas apa orang nyunyuk? Ya itu sajalah, terima kasih. Yang tertahan Pak Suri. Iya. Iya, monggo. Monggo. Terima kasih. Dalam Tutup poin aja. Oh ya, Saya langsung ya. Ya. Tambahan saja. Jadi kalau kita bicara sampah, ibarat air itu dari hulu ke hilir lah. Jadi kalau kita lihat dari atas, dari peraturan presiden tentang persampahan ke kabupaten, sebenarnya ini masalahnya tinggal keseriusan pemerintah Kabupaten Tegal. Dalam hal ya segalanya di situ. Mungkin yang paling vital adalah masalah anggaran. Makanya kalau ditanya ke LH, ya maning-maning anggaran, maning-maning anggaran. Jadi kalau kita lihat keseriusan dari Kabupaten Tegal, fokus menangani sampah di Kabupaten Tegal, insya Allah clear infrastruktur 1 tahun berhenti dulu. Berarti khusus sampah. Kalau sampai pemerintah Tegal belum serius kemenangan itu. Kurang, bukan dulu. Kurang maksimal, kurang maksimal. Jadi gini. Kan ada program mereka sampah. Nah, jadi yang digedak-gedak itu desa kepikirannya pirang-pirang, Mas. Iya. Jadi kepala desa kayak presiden. Jadi segala sumpah pegatan, dia tukaran sing ngurusi kepala desa dari tingkat bawah. Kok ngurusi sampah, yang programnya gurung selesai, yang ngurusi sampah. Pasti berputar putar pikiran bagaimana cara menjadikan desa saya menjadi desa maju. Ya. Pengurusi sampah kok majunya kapan tinggalan toko. Nah itu yang saya maksud dari hulu ke hilir, ketika dari atasnya maksimal serius dari mulai ke penganggaran tentang pengolahan sampah di Indonesia. Karena saya pernah kerja di Malaysia Pak, di pabrik plywood triplek, itu yang namanya sampah sama sekali 0% langsung masuk digiling jadi listrik. Singapura juga Nah, gitu ya. seperti itu. Makanya kemarin pencanangan Pak Almarhum Suswono, Pak Entus itu bikin rencana sampah diolah jadi listrik, saya gembira sekali. Tapi kok kesini belum ada kabar lagi. Nah itu mungkin bisa dibicarakan kembali oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk keseriusan maksimal. Jangan digedak-gedak desa, terus desa itu orang bakalan bisa. Karena apa? Tambah penduduk, sampai kurang. Di absen desa, di sini orang pernah buang sampah, mesti buang kabeh walaupun dipilah-pilah kayak apa, mesti buangnya kan tukang ngendi Pak. Orang di tempat sih biasanya cilik angel kan buang ngendi. Nah makanya itulah ketika pemerintah kabupaten membuat suatu penelitian pengolahan sampah berbasis listrik diolah di situ, nanti tinggal di absen desa sing buang sampah akeh pun dikurangi. Mungkin itu alternatif untuk arah ke sana bisa terputus. Tapi kalau programnya langsung ditimpahkan ke desa, wah wis duit sapi ya pun ngurang ke sampah. Kecuali mungkin saya desa 10 miliar gawe tempat sampah dan enteng ya. Satu sebelum bangun sampah baru kotak ora selesai. Sedangkan kepala desa itu jabatan politis paling berapa tahun. Saya bagaimana caranya membuat desa infrastruktur bisa halus kabeh, bagaimana bisa mendapat PAD yang banyak dari itu. Ngurusi utak-utak sampah tok yang seharusnya menjadi walaupun memang tanggung jawab kita bersama, tapi yang bertanggung jawab penuh kan pemerintah Kabupaten Tegal. Nah itu dibantu dengan kades-kades mungkin seperti itu. Jangan salah, sekarang kan saya tidak tahu program yang istilah unggulannya dari LH Kabupaten Tegal untuk menangani sampah yang sekarang itu seperti apa. Sana ada penunjang sudah overload, bahkan desa saya yang beneran bawahnya sekali kalau musim kering itu pabrik kecap baru Pak. Pabrik kaca baru saya itu terjadi pabrik kaca karena air yang mengalir itu seperti kaca. Makanya ada pabrik kaca baru. Terus yang kedua ada lagi di desa saya orang ibaratnya ngomong orang satu Desa ini sih Pak, Duku Jati Kidul Pak. Sangi sore Pak. Instalasi pengolahan tinja. Instalasi pengolahan tinja itu di desa saya Jelangan Linggang nggak ada pengolahannya, dibuang ke saluran air. Kasihan petani-petani tambah gatel dan sebagainya. Itu keseriusannya di mana? Bertahun-tahun seperti itu nggak ada sama sekali. Makanya kenapa saya menyampaikan itu, monggo terserah dari seharusnya kita duduk
ngobrol kayak gini harus ada bupati kan mungkin enak. Kalau kalian langsung ke Misalkan ditakoni anggaran pasti bahasa seperti itu. Kemarin ada yang soal ke saya dari Kawali juga menyampaikan seperti itu. Intinya ya kalau saya kan nggak bisa, kalau namanya desa mungkin bisa dibicarakan dengan pemerintah Kabupaten Tegal untuk bagaimana menangani masalah sampah yang ada di Penuja, bagaimana dampak dari pengolahan untuk lingkungan sekitar. Jadi pada poinnya bahwa kalau desa yang disuruh seperti itu hanya misalkan ilham woro-woro ke desa, nonsen lah, bisa teratasi. Makanya dari pemerintah Kabupaten Tegal serius, infrastruktur mungkin sebentar 1 tahun aja berhenti untuk sampah semuanya, APBD sampah semua dibikin, insya Allah bisa Bisa merdeka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Habis nanti dari aktivis sini Bu. Bagi yang kau aktivis kita persilakan untuk bertanya. Matur apa, Desi? suwun waktunya di sini. Kepada yang terhormat Pak Desi Dari siapa dulu? Kepala Dibernosdes Kabupaten Tegal, Pak Camat dari DLH dan Pak Kepala Desa. Saya PLT Lurah Slawetan, Pak. PLT Lurah Slawetan. Slawetan. Iya, mohon maaf. Semoga saya tidak salah tempat nggih. Karena tidak ada undangan, tapi saya antusias ini tentang sini bebas Bu. iya, tentang bank sampah. Mungkin saya mewakili dari teman-teman kelurahan yang tidak bisa hadir ya. Yang pertama saya apresiasi dengan acara ini yang beberapa kali memang diselenggarakan di sini. Ini sangat menampung aspirasi dan saya mendukung Pak. Kemudian mengenai bank sampah itu penanggulangan seperti di desa-desa itu kan ada anggaran, itu sebenarnya sudah alhamdulillah teman sebenarnya bagi kami yang di kelurahan, karena di kelurahan itu memang tidak ada anggaran ya bank sampah kelurahan. Jadi walaupun demikian di kelurahan itu memang sudah ada beberapa yang sudah menjalankan bank sampah seperti di Procot, dan kami juga sedang progres Pak. Ya, kemarin kami sudah merapat ke absorpsi untuk menyelenggarakan bank sampah di Kelurahan Slawetan. Karena apa? Saya juga prihatin dengan keadaan Slawetan yang sebenarnya itu ada di tengah kota, namun nun sewu kumuh dengan adanya sampah got seperti itu. Jadi saya berini sendiri untuk mendirikan bank sampah. Muaranya ke sana, ke bank sampah, namun langkah-langkah kecilnya adalah kita ya seperti yang dilakukan desa-desa, cuman bedanya kita tidak ada anggaran. Kita itu swadaya sendiri. Dari mana anggarannya Pak? Ya itu. Anggarannya itu dari iuran dari warga sendiri. Iya, terus dari pemungutnya itu juga dari sukarelawan lah kayak gitu Pak, sukarelawan, dan kalaupun ada sedikit-sedikit sampah yang bisa dijual seperti kardus itu untuk yang mengangkuti seperti itu. Jadi kita ya itu tadi lah, kita berjuang untuk mengurangi sampah. Yang penting itu adalah ini masyarakatnya, antusiasnya dari masyarakatnya. Jadi kita kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Seperti kemarin saja saya mengeluarkan peraturan bahwa semua layanan yang di kelurahan itu harus sudah bayar pajak. Itu aja saya mau dilaporkan Pak. Mau dilaporkan ke Dewan, mau dilaporkan kemana? Oh nggak apa-apa, saya malah alhamdulillah dilaporkan ke Bupati aja sekalian. Tantang seperti itu. Iya sebenarnya mungkin. Jadi ini kalau lurah sekarang kalau yang temen, kalau sekarang kalau yang temen anak-anak cara kayak kita membayar pajak dan apa pada saya selalu edukasi bahwa bayar pajak itu adalah kewajiban bagi seluruh warga negara seperti itu. Apalagi sampah kayak gitu ya. Jadi kita memang sedang bertahap. Dan pengurangan volume sampah melalui bank sampah itu pionernya di ada 7, kami sudah di ada 7 itu sedang merintis, kemarin sudah dirapatkan dengan absorpsi dengan LPMK. Kita sedang menuju ke sana, mudah-mudahan tanpa bantuan anggaran 100 juta itu kita bisa gitu. Seperti itu ya. Dan ini yang mau saya tanyakan kepada Pak DLH, apakah nantinya ada Pak, maksudnya dari program kan dari tadi dibahas itu desa ya. Apakah untuk kelurahan itu disentuh untuk anggaran yang semacam itu untuk mengentasan sampah, apalagi kan
kelurahan yang ada di Selawi ini 5 desa 5 kelurahan. Itu di kecamatan Selawi itu ada 5 kelurahan itu Bapak. Apakah itu nanti ada jadi perhatian juga atau bagaimana? Program merdeka sampah menuju ke kelurahan enggak gitu ya? Iya gitu. Sekiranya dari saya itu saja Pak. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus jebule ki langsung di wilayah kene. Selawi Wetan. Monggo Mas Dios. To the point Mas. Habis ini Mas Taufin sama Mas. Ya, terus udah cukup Mas Budi, Mas Kevin. Terus kita kembali ke Pak Ades. Ya, punten ya Mas. Tak di sini. Nggih, matur suwun waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya pengen apresiasi dulu pada Mas Guntur selaku pimpinan desa Penusupan yang sudah kalau bagi kami sudah cukup berhasil untuk kemudian menata dan mengelola permasalahan sampah di desanya. Kemudian harapannya ke depan juga desa-desa yang lain juga bisa mengikuti dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Guntur di desa Penusupan. Mohon maaf sebelumnya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Camat ketika menyampaikan terkait dengan aturan atau regulasi yang kemudian menguatkan tentang kegiatan pengelolaan dan pengelolaan sampah di desa. Kalau kembali kepada tema hari ini, mampukah sampah terurai di desa? Jawabannya mampu nemen. Kalau tadi dari Duku Jati Kidul menyampaikan ini terkait dengan anggaran segala macam, sebetulnya ada beberapa desa yang bahkan mungkin belum menganggarkan, bukan tidak menganggarkan, tapi belum menganggarkan. Nah, sebenarnya kalau kita juga mau mengevaluasi kenapa kok masih ada juga desa yang tidak mau menganggarkan. Nah, ini kan juga sebetulnya salah satu PR yang juga menjadi poin penting ketika suksesnya penyelenggaraan program ini sendiri. Ya. Bahwasanya DMS itu hanya stimulus, pancingan lah bahasanya, pancingan buat desa kemudian untuk mau menganggarkan terkait pengelolaan sampah di desanya. Nah, bagaimana desa ini kemudian mau menganggarkan ini juga sebetulnya masih menjadi PR karena mohon maaf, DLH kan tidak punya kewenangan juga untuk mendorong desa. Nah, artinya di sini juga memang perlu peran masing-masing semua pihak sebetulnya. Di Perbuk itu jelas disampaikan bahwasanya tugas dan wewenang itu dibagi sedemikian rupa dan rata, rata, artinya kades, lurah, dinas, pemerintah daerah sampai ke perusahaan, masyarakat semuanya punya tanggung jawab. Nah, permasalahannya adalah seberapa tahu kita semua tentang Perbuk itu sendiri yang kemudian menjadi dasar. Itu Pak. Jadi kalau bagi kami selama ini, saya pribadi, saya nggak ngomong mewakili teman-teman, saya pribadi, permasalahan paling mendasar sebetulnya ada di tataran komunikasi antar lembaganya. Komunikasi antar lembaga. Iya, terkait apa? Semua lembaga dari mulai pemerintah daerah sendiri yang mengeluarkan Perbuk, Ya. seberapa jauh mereka memahami Perbuk yang dibuat mereka sendiri, kemudian seberapa besar dorongan mereka untuk sampai Perbuk ini bisa dimengerti dan dipahami oleh semua. Ada tuh rumah aja. Takoni kades ngerti. Perbuk buana ngerti orang kades. Pak Camat ngertos mboten? Terus jawabannya itu sebetulnya. Jadi gini, kalau terkait dengan anggaran, saya pikir gini, ketika Perbuk itu didorong dan dipahamkan juga kemudian dipahami oleh semua lini, saya pikir terkait permasalahan anggaran segala macam ini juga bisa diminimalisir. Karena ketika bicara pemahaman, kesadaran segala macam juga kadang-kadang ya memang perlu ada dasar gitu kan. Saya kira umpan sadar, ya kayak ini Pak Kades bener ngomong zaman biyen orang sangat nggo aturan, umum wis paham. Tapi sekarang ketika justru dibuatnya aturan, umpan ngelakoni apa-apa kadang-kadang wedi karo aturannya wedi gitu. Ya. Biyen buang sampah orang di aru-aru akan paham dengan sendirinya. Sekarang iya ngerti dari sini. Nah sekarang harus ada dasar, ada aturan segala macam. Nah saya pikir hari ini lebih mengkerucut lagi ini terkait dengan Perbuk itu sendiri. Nah ya. Seberapa jauh dorongan untuk Perbuk ini dan seberapa efektif juga Perbuk ini bisa dijalankan dan juga dampak yang didapatkan dari Perbuk itu sendiri. Terima kasih. Silakan Mas Rudi, dulu. Nanti asumsi terakhir. Awas.
Mana Mas Abdi? No, ini bahaya ini mengatik sampai jago, nggak apa-apa. Nggak senang dengan sampean karo Guntur ya, bubut karo senteng. Iya, musuhan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tinyong Kopi bukan narasumber, tapi narakritik. Pemantik. Apa ya tukang maido. Oh itu sana. Ya. Melihat judul, mungkin saya akan sedikit melenceng dari judul. Cerita bagaimana desa merdeka sampah. Jadi akhirnya lucu ya. Ini takline Kabupaten Tegal merdeka sampah. Saya di wujudnya maning desa merdeka sampah. Kok gagal maning ujung-ujungnya RT merdeka sampah. Tonton basic ini. Jadi saya tak bolak-balik tak kritik sampai ke bupati bahwa ada kelambatan tapi nggak tahu lah. Pemda juga kurang merespon. Terus tadi yang dibilang oleh Pak Camat bahwa sampah tanggung jawab masyarakat. Kita sudah merasa bertanggung jawab. Bagaimana kami duduk bersama dengan DLH dan Pemda. Bagaimana ada anggota dewan duduk bersama dengan Pemda. Bagaimana ada kepala kadin duduk bersama OPD dengan Pemda. Tapi nanti saya kira apa-apa nih. Kosong belum. Emprah ada yang itu yang salah siapa? Masyarakat sudah sangat istilahnya. Saya nggak mungkin kan kami istilahnya ngurus sampah kemudian melu-melu nggak boleh sampah kan? Ya. Kalau dengan tahu yang namanya perumahan itu urunan sampahnya luar biasa. Dari yang terendah 10.000, 15.000 sampai 25.000 itu per kakak rumah. Jadi tukang nggak boleh sampah kayak ini. Naik mas. Ya kita ikuti, ya wes naik. Tapi kenaikan itu ternyata tidak menolong. Tetap baik uang sampahnya lambat. Apalagi tadi benar ketika masa-masa hajatan itu luar biasa. Sampah sampai keluar ketuket karena terlalu lama tidak diam. Jadi kalau cerita merdeka sampah ya pirasa sih berhasil. Saat desa Penusukan telulikut desa sing berhasil Mas Guntur kok. Kecamatan. Saya sekitar persen. Kemudian ada apa Mas si Pegirikan apa? Tempang ya paling hanya 1, 2, 3 dan kasihan ya. Kalau benar apa yang dikatakan dari Pak Ades, desa itu nggak bisa ngurusi karena dana ADD-nya sendiri tidak difokuskan ke sampah. Adanya tadi sudah dipotong-potong untuk BLT dan sebagainya, hanya habis. Nah, kalau sekitar 100 juta dapat apa? Itu juga ada usulan Kabupaten Tegal bukan cuma desa, ada kelurahan 6 Bu, bukan 5 Bu. Kelurahan dongnya nambah simane sing kamat iya. Kalau sama-sama kelurahannya disebutnya aja 5 tapi 6. Ya betul. Di luar kecamatan saya pun masih ada kelurahan. Jadi kalau cerita itu ya juga karena lah. Wong sing buang sampah ya desa top. Kelurahan juga buang sampah. Problematikanya sama. Ya. Dan kasihan. Oke. Jadi hanya itu saja kepada dinas DLH terutama kita sudah bolak-balik Pak Munsewu. Ini juga kenapa saya nggak datang Bapak kepala dinasnya apa karena sesuatu saya nggak tahu. Tapi kita yang ngerti semuanya orang-orang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tangan ini juga kritik dari Mas Guntur. Mas Baipin. Pendidikannya Ami. Gigi parking beli Pak Desi. Mas Beli. Monggo Mas Baipin. Itu ketua KAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya kritik pertama itu Nyong Kopi. Apa? Iya. Semua Nyong Kopi. Ini sampah sudah berapa kali didiskusikan di 3 kali ya? Ini 4 ya? Iya 3 kali. Tapi SAJ
Ya pasti ana lah. Oh. Ada perubahan. Ada perubahan ya, matur nuwun wis, alhamdulillah. Jadi Mata jawab. Pikir ini kapan Ngapunten nggih Pak Kades. Ini saya tadi kritik sama penyelenggara karena menurut saya narasumber itu kurang. Kurang satu yaitu kepala dinas perindustrian karena dia nyambung. Kemudian kalau dewan komisi berapa? Komisi kunker lagi. 2 ya? Berarti kurang 3 dewan dan satpol pp. Kira-kira narasumbernya seperti itu kurang 3 Mas Fatur. Undang NTW semua. Oke, jadi gini ya, tadi Pak Kades tadi saya mengutip atau mendengarkan dengan serius bahwa di Kabupaten Tegal itu tadi apa kata Kades benar beda wilayah beda dengan Jogja. Itu salah kaprah menurut saya Pak Kades. Bahwa pada prinsipnya bagaimana kemudian seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini DLH apapun alasannya, DLH adalah tangan panjang dari kepala daerah. Dia harus punya punya pemikiran yang kemudian bisa mengurai sesuai dengan judulnya tadi, mengurai sampah ya. Tapi sampah terurai-urai dok seperti itu. Jadi gini, kami kemarin kebetulan di Bali dengan Pak Gubernur Bali, dia menyampaikan Bali itu wisatawan yang lewat udara itu per hari itu 15.000, bukan domestik loh. Tapi di sana tidak ada sampah. Kenapa kemudian di Kabupaten Tegal kok sampai segunung gede? Ini kan persoalan. Ini kan persoalan. Artinya saya kritik semua karena saya tukang kritik. Saya tetap kritik kepala desa, kritik kepada kepala dinas dan semua pemangku kebijakan. Karena saya tukang kritik, ya aku tetap kritik. Jadi gini Pak, seharusnya tadi Mas Fatur mengundang dengan dinas perindustrian karena nyambung. Karena diskusi ini kan perlunya bagaimana kemudian mencari solusi. Aja maning-maning diskusi kita kopi tapi dibayar yo. Iya, sudah 3 kali loh. Ente masa narasi berarti. Orang masa narasi. Usahanya bergum dulu. Turun masa. soal desa ini ngelola. Ya intinya begini, diskusi kan kita nyong kopi agar kemudian menghasilkan sesuatu, menghasilkan progres. Ini kan sudah 3 kali ya. Jangan sampai diskusi 4 kali loh. Jangan sampai 4 kali, 3 kali harus bagaimana kemudian baik anggota dewan tentu, ya kan, kepala dinas, bupati, tentunya kepala desa, bagaimana kemudian bisa meminimalisir supaya sampah kayak si gunung kayak enteng keprimen caranya. Jadi begini, kalau di Bali itu apa yang disampaikan tadi saudara habis di desa. Jadi sampah itu nggak ada TPA Pak Camat. Karena TPA itu dia akan menjadi bom waktu. Jadi sampah itu harus habis di desa. Dan di sana tidak ada botol aqua, dilarang. Menggunakan plastik pun dilarang. Seperti itu. Dan itu ada pergubnya, begitu kira-kira. Jadi kami harap apa yang disampaikan Mas Kades benar tadi bahwa ini acara ibu Pak. Intinya bahwa kita bagaimana kemudian Kabupaten Tegal bebas sampah, primen carane Mas Fatur. Intinya pertanyaan saya kepada penyelenggara dan kepada narasumber agar diskusi menghasilkan sesuatu yang nyata, bukan teori.
Kira-kira seperti itu ya. Aja desain-desain teori dan praktek berbeda. Siap. Cukup. Mas Budi. Terakhir Mas Budi. Kita lihat solusi. Harus pintar wajib Ya, kayak kudune ping papat berarti ya usul Satpol PP apa sih minggu. Anggota dewan juga mlebu Mas Taufik. Anggota dewan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya mewakili teman-teman dari penggiat lingkungan, asopsi dan yayasan rukun terkait dengan pembahasan di sore hari ini, karena sudah beberapa kali pembahasan, ada perubahan. Intinya di awalnya nyongkop di sana, sekarang tidak berubah nih, nyongkop di sini ya Mas Taufik. Nah, ada perubahan. Tadinya tidak ada pembahasan Pergub 26 tahun 2021. Alhamdulillah sekarang sudah ada Pergub 26 tahun 2021. Itu merupakan suatu bentuk perubahan. Harapannya, menurut saya, di sini tadi yang Mas Yos sampaikan, masing-masing mengerti apa isi tentang Pergub 26 tahun 2021 mengenai tugas dan kewenangan. Ya. Yang saya lihat, desa alhamdulillah terwakili oleh Mas Guntur, Mas Kades, yang sudah melakukan tugas dan kewenangan, walaupun penganggarannya belum ada dari tadi ngomongnya dari DMS, tapi sudah ada melakukan aksi dan tugas dan kewenangan sudah dilaksanakan. Namun di tataran kecamatan Nyun Sewu, Pak Camat, ini masih kurang terlihat pembinaan, pengawasan, bentuk evaluasi dan mendorong pola pembinaan di setiap desa. Termasuk pendampingan ya? Termasuk pendampingan itu belum saya lihat dari kami yang aktif itu belum melihat. Dan menurut saya memang DMS ini pun bentuk stimulan. Harapannya di sini di tugas kewenangan, saya lihat juga belum ada peran serta yang saya lupa Desi Dispermades, karena kayaknya dengan desa, tapi Dispermades kurang ada bentuk kewenangan ataupun tugas yang bisa melekat ataupun bisa membuat desa ini juga merasa ada suatu dorongan, misalkan mengenai anggaran segala macam yang bisa mengarah ke terlaksananya desa merdeka sampah. Daya tekannya dan segala macam. Karena sebenarnya ada suatu, harusnya ada sinergi antar lintas lembaga yang tadi disebutkan Bang Yos, yang saling menguatkan. Karena di sini peran sertanya adalah fokusnya memang pengurangan di desa, ya. Karena tadi juga Kisek ngomong ngapain beli lahan lagi di TPA, aslinya aja pendok itu apa yang bisa dia bingung. Jadi KPKB kudu ditangani, karena Mas Jenny Bae waktu di nyongkopi jalan-jalan di mana itu kafe yang sudah tutup, ya itu juga sudah disebutkan, karena di DPR juga menekankan TPA harus diurusi selain di desa. Makanya lorong-lorongnya di jalannya. Harapannya ketika desa selesai dan TPA rasa diambil di mana? Ya melas apunten Pak Kades tuh cari gitu ya Pak. Itu wis kena imbasnya pabrik kecap, ya kan? Dan harapannya memang apunten Pak Kades bener, memang bener. Ini pengolahan sampah harus ditekankan dengan penganggaran dan dari desa mengeluarkan. Tapi Nyun Sewu Pak Kades dari penggiat rasa pola kesadaran ini pun sangat penting. Makanya kita kemarin ada fikih plastik ya. Karena kita melihat memang tuh barangkali Kades kurang didengar. Ya ini biasanya diterokena Ustadz, makanya ini kudune kayak ini sadar di situ, sadar di situ. Tentang sampah. Bukan Kades orang dirokena wis. Iya. Karena itu bagian dari fikih Pak Kades. Itu mungkin harapan saya, dan sebagai saya juga warga Kalisapu sekarang bareng Mas Rudi, memang munggah Mas Rudi naik karena ongkosnya tambah aduh ya. Nyun Sewu, tapi dari saya sudah mendorong Mas Rudi tentang di desa ngewe TPS 3R. Cuma KDC asalkan nyong baik tahun ngarep kepilih maning. Tahun ini gak jalan. Ingin caranya tahun ngarep ben dari TPS 3R bayarnya mudun maning. Tugasnya Mas Rudi karo nyong berarti warga desa Kalisapu. Iya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Budi. Saya masih langsung ke Pak Desi karena ini soal beberapa hal tentang Amin Pak. Ada soal bagaimana Pergub itu sudah menjadi sebuah aturan yang sudah baku dan
ini, tapi kemudian tidak diselaraskan, tidak diimplementasikan secara masif, termasuk sosialisasinya gitu ya. termasuk sosialisasi. Saya juga penasaran nih, anak denda 1 juta tapi masyarakat tetap panik, berarti peraturannya ompong dong, kira-kira begitu. Monggo, Pak Desi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini mohon maaf, dan di depan ini rokoknya terus-terusan Pak, berarti memang diskusinya benar-benar berhasil nih Mas Wahyu. Iya, aku sih ora rokok. Jadi banter, memang mikir berarti terus ya. Ya, terima kasih. Saya terus terang support program Pemda dan support apa yang menjadi Pak Kades sampaikan. Jadi tugas Kades itu luar biasa Pak. Orang umum bener Pak. Pemda tugas perencanaan ada Bapeda, keuangan ada BPKAD, ya. Audit ada inspektorat, kelengkapannya lengkap lah. Desa nggak ada Pak. Ngelola duit miliaran dari stunting, sampah sampai tadi ya perceraian, itu desa Pak. SDM terbatas, melaksanakan sendiri, luar biasa itu. Memang benar Pak, jenengan ngerusuh yang benar. Ya, saya punya ide gini untuk sampah ya, sampah itu tanggung jawab individu dan rumah tangga masing-masing itu, bukan tanggung jawab ini loh, konteks ini bukan desa, kabupaten, itu bukan, itu rumah tangga sendiri-sendiri dan individu. Sampah tanggung jawab individu, rumah tangga dan individu. Desain Pak, rumah tangga. Ya, makanya itu yang bikin desain gini. Rumah tangga itu kewajiban yang tidak bisa dikelola oleh rumah tangga, itu baru naik ke level RT. Nggak bisa RT, naik RW, nggak bisa desa, kabupaten, berjenjang. Kalau nggak dibangun mindset perilaku budaya semacam itu, ya udah, wis bayar 20.000, 20.000, 50.000, kasur tak buang, pempes tak buang, kondangan tak buang. Jadi tidak sebatas membayar tak selesai gitu ya. Itu kan fikih sampah kan belum kata Ustaz Fatul, kalau fikih sampah kayak gitu. Jadi tanggung jawab individu itu yang harus dibangun, diedukasi, diliterasikan. Fikih sampah sampai kapanpun kalau urusan desa itu nggak akan selesai, nggak akan mampu itu dengan berbagai macam tugas lain ya. Di kita itu masyarakat tadi sampah wis 10.000 ya wis itu. Jadi yang harus dibangun itu Pak, kesadaran masing-masing. Apalagi sekarang sampah plastik itu kan sekali pakai, saset sekali pakai, kopi saset ya, pewangi saset sekali pakai. Padahal hasil kajian sekarang tubuh kita itu udah ada ini kan, mikroplastik kan, tinja kita sudah diteliti, udah ada mikroplastik, udah tercemar. Jadi kalau masih kita debatnya desa kabupaten, mungkin yang perlu kita desain tadi oke lah, tapi tanggung jawab tetap harus ke individu ya, untuk membangun kesadaran. Nah itu yang dipikir bareng-bareng itu. Nah itu lewat perbuknya juga belum begitu. Jadi gitu Pak. Jadi mungkin gini, ini masih bayangan saya. Jadi sampah, pokoknya urusan rumah tangga, karena gini, ngapunten Mas Eko nggih, DLH. Saya dapat curhatan teman-teman Kades, Pak, Perda atau Perbuk yang mewajibkan ada TPS di masing-masing desa. Perda ya Pak. Ternyata sebelum ada TPS, bersih Pak desanya Pak. Karena masyarakat sudah ada edukasi, bisa memilah dari rumah. Jadi petugas desa bisa mengambil. Begitu ada kewajiban harus ada TPS, justru tambah masalah, tambah buang sampah sembarangan di TPS-nya itu. Desa-desa lain buang di situ. Atau TPS kan biasanya lokasinya terjangkau kan, nah, di mana? Itu justru ketika ada TPS, justru timbul masalah. Tadinya kalau nggak ada TPS, itu desa itu sudah berhasil edukasi warga pilah sampah, ada petugas dan bisa langsung dibuang. Nah ini ada beberapa desa curhat Pak Eko Kapolda. Anak TPS malah justru tambah parah. Warga desa lain
Kemarin yang contoh ini yang lagi rame kan di Surodadi, kemudian Kajenengan yang sudah MOU, kemudian mana lagi itu. Jadi yang tadinya sementara terus diangkut, ternyata DLH nggak mampu ngangkut kan. Akhirnya desa, desa ternyata ada beban biaya lagi kan, transportasi yang tadinya informasi awal dulu gratis, sekarang harus ada tambahan ya Mas Eko ya, itu. Kemudian warga yang tadinya apa ya nggak ada TPS, dia iurannya nggak besar karena sekarang ada transportasi harus dibuang, warga iuran. Jadi ternyata kan ada hal yang perlu dibenahi sejak awal. Mungkin tadi perlu terus-terusan, sampah adalah tanggung jawab individu, tanggung jawab masing-masing. Kesadaran itu yang dibangun. Kalau enggak ya sampai kapanpun kayaknya susah, nggak mampu itu. Terlepas dari itu Pak, seberapa efektifkah pergub yang sudah ada itu Pak? Kaitannya dengan tadi bahwa mungkin nanti benar kaitannya bahwa sampah itu memang tanggung jawab kita secara pribadi maupun secara keluarga, tapi dengan hadirnya pergub ini seberapa efektif gitu? Bisa jawab karena masa ekonomi DLH, Pak, evaluasi. Kami dari kaitannya dengan sosialisasi melakukan desa, mendesain desa. Iya, bagaimana itu bisa sampai ke desa itu Pak? Jadi gini, desa support terkait program Desa Merdeka Sampah. Ada stimulan. Dana desa boleh untuk pengadaan sarpras pengolahan sampah, pengolahan loh. Tetapi pengelolaannya itu yang belum ada. Honor apa petugas, kemudian hal-hal terkait dana desa untuk membangun itu bisa, tapi pengolahannya kan nggak bisa karena sampah untuk bernilai ekonomi dari tadi TPS atau 200 juta membangun apa itu pemisahan penghancur kan, ternyata ekonomisnya kan itu boleh, tetapi kan dia belum bisa bernilai ekonomi. Dana desa support, tetapi tadi Pak untuk biaya transportasi, kemudian perbaikan, dana desa nggak bisa. Tapi untuk membangun tempat pengolahan, beli tosa, beli apa bisa. Support dalam hal ini daya tekan dari Dispromasdes ini kayaknya dengan desa melakukan sebuah untuk membentuk ekosistem minimal itu bisa enggak itu? Minimal membuat infrastruktur pengelolaan desa misalnya gitu. Harus ada penekanan misalkan dia berhak nggak gitu ketika Dispromasdes itu memberikan sebuah tekanan kepada kita, ya wajib gawe aturan kayak dan sebagainya gitu loh Pak. Kalau wajib saya melanggar undang-undang. Jadi desa itu diberikan kewenangan otonom pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan. Tupoksinya itu siapapun tidak bisa intervensi kan itu kewenangan itu. Yang bisa kita lakukan adalah mendorong bahwa pembangunan harus berbasis data, evidence based. Kalau di situ kepentingannya, kebutuhan Anda terkait dengan sampah, ya monggo disupport. Tapi di desa itu harus sampah itu kan ada nilai ekonomi dan selesai, sehingga yang berjenjang residu yang tidak bisa dikelola oleh desa diangkutlah oleh DLH. Selama ini kan enggak ya. Rumah tangga yang dia bisa mengurangi, dia tidak melakukan itu. Desa juga enggak. DLH ini kan kewalahan, kan kasihan semacam itu. Jadi perlu ini tanggung jawab individu, keluarga, kewajiban untuk mengolah. Dan itu memang luar biasa sekali Pak. Toko pewangi pakaian bu ojo sing saset lah ya. Kan saset ber kan tiap hari. Terus apalagi lah kopi saset ber ya. Ini juga ada peran serta para pabrikan-pabrikan kayak Unilever, kemudian Wing yang dia serba praktis-praktis. Tapi kan itu sampah itu. Ada daerah di Jogja, dia dapat support dari Unilever atau Wing lah, sing dia sampai plastik ya. Akhirnya dia ada support untuk pengolahan. Barangkali bisa lah Anda ini. Saya sharekan di sini ya. Oke. Itu dari kami Mas. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Pak Desi. Pak Camat ya? Pak Dena. Terus begitu macam Pak Dena. Dari banyak hal yang disampaikan oleh audiens, gimana nih? Tertanggung banget ini Pak. Kritikannya Pak Rudi dan sebagainya. Terus punya peran-peran. Terima kasih.
Terkait dengan pengelolaan sampah memang betul apa yang disampaikan Pak Desi ya. Jadi harapannya sampah itu dikelola dari sumbernya. Sumbernya dalam hal ini adalah individu rumah per rumah tangga. Iya, dari rumah tangga ini sampah sebetulnya harus sudah dikelola, baik itu dengan sistem pengomposan atau bank sampah, sampah anorganiknya serahkan ke bank sampah, yang organiknya nanti dikelola dengan pengomposan, sehingga nanti sampah yang akan dibawa oleh petugas sampah desa itu hanya residu yang terakhir. Nah, desa sebetulnya bukan berarti kepala desa harus mengurusi sampah dan lain sebagainya karena sudah banyak tugasnya. Karena kepala desa sudah penuh tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Saya memahami itu ya. Desa kan bisa memberikan kewenangan kepada BUMDes, mendirikan BUMDes. Nah, BUMDes itu kan ada beberapa unit usaha. Salah satunya adalah unit usaha pengelolaan sampah. Nah, dari unit usaha pengelolaan sampah inilah mereka yang akan berperan dalam pengelolaan sampah di desa. Sampah-sampah yang tadi dari desa yang dari rumah tangga yang belum terkelola itu akan dikelola oleh desa. Jadi jenjangannya seperti itu. Nah, desa melalui badan usaha milik desa itu, unit usaha pengelolaan sampah itu mencoba untuk mengurai sampah yang mereka kumpulkan dari rumah tangga yang mungkin juga tidak semua satu desa rumah tangga itu kan mengelola sampahnya dari rumahnya, tetapi yang tidak terkelola itu mereka kelola dengan sistem ada pengomposan skala desa, ada pemeliharaan maggot, bahkan yang namanya residu pempes itu akan dimakan habis oleh maggot sebetulnya. Kotorannya atau termasuk jelnya itu akan dimakan bersih, dimakan maggot. Ya Pak, tadi soal pertanyaan yang sama Pak, beberapa efektifkah Perbup ini sosialisasi seberapa jauh sehingga ini menjadi daya tekan? Ya, memang keterbatasan kami itu serang aja memang keterbatasan kami, personil kami kebetulan kan hanya beberapa orang harus mengurus sekian banyak desa. Tapi kami juga selalu bekerja sama dengan teman-teman relawan, dengan penggiat, termasuk juga dengan program Desa Merdeka Sampah yang ada 21 desa yang 25 desa kemarin, kita juga bagikan Perbup tentang pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan juga desa. Itu pun kita ada sosialisasi di kecamatan Pangka waktu itu. Taruh. Kita juga bagi kepada desa-desa di sekecamatan Taruh. Jadi kalau kita ada sosialisasi memang kita bagikan. Cuman kadang-kala kan apa yang diterima oleh mereka, Perbup yang mereka terima dibaca apa tidak itu juga kami kurang bisa memahami. Itu kami juga sudah seperti itu dengan membagi Perbup pembagian kewenangan pada saat kami sosialisasi di kecamatan-kecamatan. Jadi kita sudah berupaya seperti itu. Dan lewat teman-teman penggiat juga mereka juga aktif untuk menggelorakan tentang pengelolaan sampah, termasuk juga Perbup. Kaitannya kan termasuk tadi kaitan dengan Selawi Wetan tadi. Gimana Pak? Untuk program kota itu sendiri satu lagi. Kita kan punya 261 desa. Kita bertahap sampai 281 desa, 6 kelurahan, total 287 desa kelurahan. Nah, kita utamakan pada desa-desa. Untuk kelurahan kita ada program kerjasama, intinya kita mencari anggaran tidak hanya melalui Desa Merdeka Sampah. Kalau Desa Merdeka Sampah itu kan dana stimulan, tapi kalau kita mencari ke pusat seperti di PUPR, contoh di Kelurahan Dampyak, kita juga mengajukan TPS 3R, anggarannya lebih besar 600 juta.
yang akhirnya pada dipotong pajak atau apa ya 580 juta itu. Jadi kita juga ada langkah untuk kelurahan. Tahun kemarin sebetulnya itu satu kelurahan udah ini itu mendapatkan, tapi karena dari pihak kelurahan tidak siap untuk membangun TPS 3R itu sehingga dibatalkan. Oke, terima kasih. Pak Camat. Kalau saya terima kasih tadi sangat dikritik terkait dengan peran kecamatan terkait ini. Saya terima kasih. Jadi memang ke depan mungkin perlu kita tingkatkan lagi perannya. Siap. Jadi hanya ada satu kendala memang menurut saya ketika kita akan mendorong desa ini untuk mengatasi sampah, sebetulnya perlu rekomendasi menurut saya. Rekomendasi dari buat Jadi ada sekian cara pengolahan sampah yang sementara ini dilakukan oleh desa. Katakanlah trial dan error ya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan kira-kira yang direkomendasikan untuk mengatasi yang tuntas itu yang mana? Mungkin ini perlu ada kajian ya, dari mungkin DLH selaku pengampunya. Tetapi ketika kita akan mengarahkan ke desa kilo berhasil, alternatifnya mungkin sesuai karakteristik, satu dibakar atau diantar atau dengan tadi pemilahan, sehingga ketika kita akan mendorong desa untuk melakukan solusi itu tepat dan berhasil, harapannya kan seperti itu. Nah selebihnya biar nanti untuk teknisnya kita lakukan dorongan yang lebih masif kepada desa, termasuk support dari sisi penganggarannya, sehingga di desa itu tadi kembali bahwa sampah itu urusan kita semua sebetulnya. Dimulai tadi kalau Pak Desi usulnya dari rumah tangga maupun per orang individu ya. Iya, makanya tidak cukup banyak kita membayar 10.000 terus kemudian kita selesai terhadap sampah. Saya kira kita sepakat seperti itu. Tinggal nanti untuk kedepannya sama-sama mendorong bagaimana penyelesaian ini, sehingga butuh ada solusi yang paling jitu untuk sampah ini di Kabupaten Tegal apa sih sebetulnya? Mungkin itu saja. Mungkin tadi seperti disampaikan oleh Mas Dio, sinkronisnya terus bodoh gitu loh Pak. Iya sih, ini mau jauh atau IP sebetulnya. Kita lagi golek paling jitu kan kayak apa itu? Go buang sampah, ini sertifikat. Atau mungkin begini Pak, model rule yang dipakai oleh penusukan banyak nih. bisa dipakai gitu loh. Bakaran peruja, bakaran 200 juta mesin, terus penguraian itu kan bagian dari solusi yang kita mau tawarkan. Tinggal mau pakai yang mana itu ya. Termasuk daya voice kita juga termasuk dari penusukan bisa dipakai atau tidak gitu ya. Kita jawab plong-plong. Ya. Jadi memang karakteristik memang beda per desa. Itu harus diakui. Ya. Angger lurah kaya nyongi pada nurut, tapi lurah sulit. Kan bisa ditokno banyak. Kebersihan sebagian dari iman loh ya. Jadi memang karakteristik beda-beda. Jadi harapan kami para stakeholder ini, baik dari Ibu Bupati atau pemerintah kabupaten, baik dari pemerintah desa ini sinergi semua lembaga ya, semua. Nah, langkah apa saja yang harus dilakukan? Ini benar kata Mas Toipin, diskusi terus. Langkah kedua adalah langkah aksi. Nah, ini kan serius ya, tidak ada penyelesaian yang begitu signifikan sehingga sampah itu habis, malah bertambah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan adalah keseriusan juga dari pemerintah desa, juga dari pemerintah kabupaten. Jadi balance, artinya seimbang. Bagaimana konsep? Ya. Berarti sampean masih menilai pemerintah belum serius itu? Belum. Poinnya di situ. Dengan dipikul dewekan yang mumet toh. Dewan orang bisa nonton, ya. Maksudnya kok melipir mono. Mas Rudi. Nah, mau nggak tembak di sini mau kampung. Duh, tukaran terus orang nangis orang balik desa. Jadi gini Pak. Ini kan Merdeka Sampah, pertanyaannya seberapa efektifkah Merdeka Sampah ini yang sudah diluncurkan oleh Bu
Bupati. Salah satu program unggulan dari Ibu Bupati adalah Merdeka Sampah. Bagus konsepnya, tapi bagaimana proses itu benar-benar efektif? Ini kan sudah menjadi pertanyaan. Justru tambah menumpuknya di tingkat TPS, digelar membunuh 5 desa yang supama ini konsep perencanaan untuk membangun TPS ini harus langkah serius. TPS di sana loh Pak, ini kan biasa saja hanya untuk buang TPS, TPA, tempat pembuangan akhir di Penuja itu ya? Iya, di Penuja. Itu kan dari dulu sampai sekarang hanya dapat baru paling 100 tubuhnya alat, tidak selesai dengan itu. Ya, peranan dari sektor pemerintah kabupaten ini harus serius. Bagaimana supaya TPS ini terbentuk dengan teknologi modern? Artinya apa? Anggaran berapa sih kalau kita logika paling 40 miliar disisihkan dari mana? Bisa. Sangat bisa. Iya, 40 miliar buat tuku alat. Orang bangun TPS alat KB mampu menghasilkan pekerjaan, mampu segala sesuatunya. Ingar sosum tulodo. Maksudnya diberikan contoh dari Kabupaten Tegal yang serius. Ini memang serius. Maning-maning nak penusupan curug sampai maning-maning bola pulang, maning-maning melas DLH terkena rempak karena primen ya. Ini langkah serius. Jadi duduk bersama bupati, dewan yang menganggarkan ini bukan main-main gitu ya. Jadi darurat militer saya anggap. Jadi di TPA itu harus ada yang menghancurkan itu ya. Iya, harus kan kita ada. Itu kalau pemerintah kabupaten serius. Kalau tidak ada, ya. Ada pihak 3 cari investor. Ya. Lah, oke, orang bisa cari investor. Iya. Cari investor. Lah, investor ini manakala tidak anggaran, yang penting tidak merugikan dari pemerintah kabupaten. Di pihak ketiga kan ya? Iya, di pihak ketiga mana hasilnya sapiro, panpiro. Sementing sampah peragat, tidak ada masalah. Itu solusi. Bagaimana cara merespon lurapan demo? Orang usati. Insya Allah kalau ada sesuatu yang baik kita tetap istiqomah, tetap merespon. Bagaimana tidak merespon? Ini ada sudah tekanan. Maning-maning yang bala pulang dulu dibel. Teko ekskavator, biaya ekskavatornya pira? 15 juta loh. 25 jam ya Pak. Itu kan sudah mengeluarkan biaya cukup besar. Engkau berkue maning maning jadi kan tekanan surat di mana kabeh. Ini serius, butuh langkah serius. Yang kedua, langkah aksi jar Mas Toiping. Ya. Aksi, gerakan seluruh elemen. Embuh Karang Tarungane, embuh LSM, embuh asopsine, walaupun sudah digerakkan, karena ini tidak akan berhenti pada satu titik, karena terus proses sampah. Proses menghasilkan sampah itu kan tiap hari, jadi terus tidak akan pernah berhenti. Ya, jadi langkah aksi bagaimana membangun edukasi pada masyarakat itu sangat penting. Langkah aksi yang pertama, gerakan dunia pendidikan. Edukasi paling penting kan di anak-anak, TK, SMP, SMA. Oh iya, lah hanya orang tua SD lah kan SMP. Iya, karena edukasi ini bagian dari regenerasi. Iya, kalau kita tidak ada di dunia pendidikan itu sangat formula sangat jitu. Iya. Jadi pendidikan gerakan, jadi masing-masing sektor digerakkan semua. Itu langkah aksi. Langkah yang ketiga, kita sebagai kepala desa juga terbentur sama dengan Bapak Surip. Tetapi kalau saya bicaranya, nyong orang itu dipilih maning, orang itu apa-apa. Yang penting saya benar. Karena benar ini, insya Allah, wis pang dadi lurah pangorah bener akan dikenal. Buktinya 100% kita untuk sampah warganet melu kabeh walaupun ana sing glendeng ya kowe. Tapi kan bener.
Ya. Itu mungkin seperti Oke. itu. Ya, tepuk tangan buat Mas Kades berusaha soal sebelumnya. Iya. Omongannya Mas Suri kalau bener ini belum upload sampai ya Bang. Oke, kita memang skenario-nya tetap selalu tanpa diskusi, walaupun kita dibilang nggak ada efek, tapi insya Allah kita punya niatan untuk mempertemukan satu instrumen-instrumen itu. Ngomong soal desa, maka kita ingin mendatangkan Pak Kepala Disperpades supaya kemudian punya satu frekuensi, bukan hanya DLH. Ini misalnya rekomendasi dari pendidikan, kita ngomong kepala pendidikan untuk ngomong. Jadi tidak akan pernah berhenti bicara tentang hal sampah ini karena memang ini jadi sebuah apa namanya? Tapi kami darurat tidak hanya sebuah bahaya tapi juga darurat gitu. Iya. Tidak akan pernah berhenti karena solusi itu hadir ketika kita mau bicara gitu. Mau bicara dan berebut akhirnya begitu. Terima kasih tepuk tangan untuk para sumber. Intinya sih sebetulnya ngopi ya malah pikir lah kan. Oke, tetap Ya bahwa yang disampaikan Pak Desi tidak cukup dengan sebuah pergub, tidak cukup dengan sebuah tadi aturan, tidak cukup dengan sebuah istilahnya bayar 5.000 10.000 itu selesai itu masalah sampah. Tapi harus kembali kepada diri sendiri bahwa sampah itu benar seperti katakan Pak Desi adalah tanggung jawab sendiri pribadi dan keluarga kita masing-masing, rumah tangga kita masing-masing. Maka itu yang menjadi kegiatan bersama, edukasi serta yang namanya pengertian kepada masyarakat bahwa sampah menjadi tanggung jawab pribadi adalah tugas kita bersama untuk mengedukasinya. Sinkronisasi seperti disampaikan oleh Mas Yos antar lembaga juga harus menjadi sebuah solusi bersama bahwa tidak hanya aturan yang dijalankan tetapi sinkronisasi antar lembaga ini juga sangat penting. Matur nuwun atas semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita bersama untuk menjadikan pengen tadi juga Pak. Apa dan menceklokkan apa. Matur nuwun, terima kasih atas semuanya. Untuk terima kasih penggunaan bakal sumber berada di solusi bersama dan matur nuwun atas semua hadiran dari para teman-teman hadir. Terima kasih. Selamat kopi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka sampah.